Oke, kita semua tahu ya, di dunia pendidikan sekarang ini, AI itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, jadi alat bantu belajar yang keren banget. Tapi di sisi lain, ya jadi pintu baru buat nyontek. Jadi, pertanyaannya, seberapa parah sih masalah ini sebenarnya? Yuk, kita bedah sama-sama. Coba deh bayangin situasinya. Kamu mahasiswa, tugas numpuk, dan deadline-nya besok. Wah, tekanannya mulai berasa. Pangip dikit. Rasanya hampir semua mahasiswa pernah ngalamin ini kan? Dan di tengah kepanikan itu, di layar laptop ada ChatGPT yang udah siap sedia. Cuma butuh sekali klik. Godaan buat ngambil jalan pintas itu jadi nyata banget. Solusi instan yang kelihatannya gampang banget. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kita semua tahu AI bikin nyontek jadi gampang. Tapi berapa banyak sih mahasiswa yang beneran ngelakuin itu? Susah banget loh buat dapet jawaban jujur. Ya iyalah, siapa juga yang mau ngaku kan? Terus gimana cara kita tahu angka yang sesungguhnya? Untungnya, ada sekelompok peneliti dari Indonesia yang punya cara cerdik buat nembus tembok keheningan ini. Mereka nggak cuma nanya, kamu nyontek nggak? Nggak gitu. Mereka ngerancang sebuah cara supaya bisa dapat kebenaran tanpa bikin orang merasa dihakimi. Jadi masalah utamanya itu ada di sini, namanya social desirability bias. Gampangnya gini, kita semua kan pada dasarnya pengen kelihatan baik di mata orang lain. Nah, karena itulah metode survei biasa yang nanya langsung soal nyontek, hasilnya jadi nggak akurat. Nah, metode cerdas yang mereka pakai ini namanya eksperimen daftar. Cara kerjanya jenius banget. Jadi, ada dua kelompok mahasiswa. Kelompok pertama cuma dikasih daftar pernyataan biasa aja. Kelompok kedua dikasih daftar yang sama, tapi diselipin satu pernyataan sensitif. Saya pernah nyontek pakai ChatGPT. Kuncinya di sini, mahasiswa cuma diminta nyebutin berapa banyak pernyataan yang mereka setujui, bukan pernyataan yang mana. Jadi identitas mereka aman dan mereka bisa jawab dengan lebih jujur. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Dengan metode yang dirancang khusus buat dapetin jawaban jujur ini, apa ya yang sebenarnya mereka temukan? Siap-siap ya, karena hasilnya benar-benar di luar dugaan. Jadi, kita akan bandingin dua hal. Di satu sisi, hasil dari pertanyaan langsung, yang ya kita tahu banyak biasnya. Di sisi lain, hasil dari eksperimen daftar yang anonim tadi. Nah, perbedaan antara keduanya ini bakal nunjukin seberapa besar jurang antara apa yang orang bilang dengan apa yang sebenarnya mereka lakuin. Dan, wow, lihat deh grafik ini. Kelihatan jelas banget. Coba fokus ke bagian riwayat kecurangan di kiri, lihat garis merah yang nunjukin pengakuan langsung, rendah banget kan? Sekarang bandingin sama garis biru dari metode anonim, yang, jauh lebih tinggi. Nah, celah di antara dua garis itu dia inti ceritanya. Jadi kalau ditanya terang-terangan, cuma segini nih yang mau ngaku pernah nyontek pakai AI, 11,2%. Mungkin kedengarannya nggak terlalu parah ya, tapi tunggu dulu, ini baru puncak gunung esnya aja. Nah, begitu identitas mereka aman lewat eksperimen daftar, angkanya langsung loncat jadi 32,1%. Itu hampir 3 kalinya. Artinya, kasarnya, 1 dari 3 mahasiswa itu sebenarnya pernah pakai AI buat nyontek. Nah, ini baru angka yang lebih mendekati kenyataan. Oke, angkanya segede itu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa? Apa sih yang mendorong keputusan buat nyontek? Nah, penelitian ini nemuin beberapa faktor. Dan yang pertama ini jujur aja cukup mengejutkan. Ternyata spiritualitas itu punya peran penting. Mahasiswa yang ngerasa punya nilai-nilai spiritual yang kuat, misalnya soal kejujuran, integritas, itu cenderung lebih kebal sama godaan nyontek. Nilai-nilai ini seolah jadi semacam kompas moral internal buat mereka. Faktor berikutnya yang gak kalah menarik adalah gender. Tapi ini bukan soal siapa yang lebih banyak nyontak ya, tapi lebih ke pola perilaku mereka yang ternyata beda antara mahasiswa dan mahasiswi. Coba perhatikan tabel ini, polanya unik banget. Buat mahasiswi, kecenderungan buat nyontek itu ternyata meningkat seiring naiknya tingkat atau semester. Mungkin karena tekanan akademisnya makin berat ya. Sebaliknya, buat mahasiswa, perilakunya cenderung lebih stabil dan konsisten dari awal sampai akhir masa kuliah. Terus, kenapa bisa beda gitu? Studi ini ngasih beberapa petunjuk. Mahasiswi yang juga melaporkan tingkat spiritualitas lebih tinggi, ternyata lebih peka sama perubahan tekanan di lingkungan kampus. Ini bisa jadi penjelasan kenapa polanya naik. Sementara itu, mahasiswa laki-laki sepertinya lebih fokus ke hasil akhir, yang penting lulus gitu. Jadi perilaku mereka nggak terlalu terpengaruh sama naik turunnya tekanan di tiap semester. Oke, kita udah tahu angkanya, udah tahu beberapa faktornya. Terus gimana? Apa yang bisa kita lakukan?
Karena ini bukan cuma soal gimana cara nangkep yang nyontek, tapi lebih penting lagi gimana caranya menciptakan budaya akademik yang lebih baik. Nah, penelitian ini nawarin beberapa langkah praktis. Pertama, dosen bisa bikin tugas yang lebih unik, yang butuh pemikiran kritis, jadi nggak bisa asal dijawab sama AI. Kedua, dan ini penting banget, selipin diskusi soal etika dan integritas langsung ke dalam kurikulum. Dan yang terakhir, kasih dukungan yang disesuaikan. Karena tekanan yang dihadapi mahasiswi bisa jadi beda sama yang dihadapi mahasiswa. Jadi fokusnya bukan lagi cuma ngawasin, tapi ngebangun karakter dan integritas. Pada akhirnya, semua ini membawa kita ke satu pemikiran penutup. Jangan-jangan cara terbaik buat melawan kecurangan yang dibantu mesin bukanlah dengan teknologi yang lebih canggih, tapi justru dengan lebih banyak menekankan apa yang bikin kita jadi manusia, nilai-nilai kita, etika, dan integritas kita. Sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng ya.